dan sekarang muncul tapi Sasa Love kuning. Oke. Hah? Oke, apakah dia ayangnya Sasa? Karena mungkin kenapa warna kuning? Karena warning. Karena wah benar juga. Warning kan? Karena rambutnya Bruno kuning. Bisa jadi sih masuk akal ya. Dan balik lagi nih, retail match up sama Bruno. Sebenarnya mungkin Brody akan lebih enak loh. Karena Brodinya di ban. Ulang tahun nih Miko nih. Bani. Wah bukan. Bukan Bani. Miko's birthday. Mirip Bani Kitty. Di 22 November, happy birthday Miko. Semoga ini bisa jadi buff ya, menjadi kado. Bener, selamat ulang tahun Miko. Dan wow, Akai dan Xborg. Cakep. Sudah lama, bukan pantun. Oke, oh. sorry. Udah lama gak ngeliat Xborg. Nah ini rumornya bakal bisa ngambil karya Digi gak sih? Digi Iritel. Atau mau ngambil Magic lagi? Waduh. Immune soalnya Mino. Iya. Minion Fury kan? Minion Fury dia gak bisa digeser sama Heavy Spin kan? Bener, malah Heavy Spin nanti yang bakal terancam. Wah ini PR juga sih, ini Bruno butuh waktu banget buat numbangin 3 bahkan ini hero-hero frontline. Gak ada armor break lagi. Cuman sisi pasti ya ada itu, Akai. Oke. Bisa dibikin out position dan kayaknya durasinya bakal cukup Ul kalau mau makan satu. Walaupun emang keras-keras juga, hati-hati aja takutnya Akainya dapat satu, Yuzongnya terbang. Oke, Masuk wah. Angela. Nah itu yang mau nge-damage siapa tuh dikejar Ini Yuzong Angela. ngeri gak sih? Penentuannya parah sih. Ini benar-benar the real penentuan bagaimana match point akan terjadi antara tim SMG Malaysia berhadapan dengan Nightmare Esports from Laos yang akan kita saksikan untuk match pembukaan di wildcard perdana untuk di M-Series. M-Series match pertama juga yang udah langsung menghasilkan hasil seri. Xborg-nya full damage banget nih. Emblemnya Assassin. Dan let's go to Land of Down game kita yang ketiga penentuan. Apakah SMG yang digadang-gadang sebagai tuan rumah dan tim yang lumayan strong dari grupnya bisa tergeser di match pertama? Nah ini senja ya, kelihatan tadi Senja. langitnya pink. Coba kasih kata-kata dikit tuh. Wah, Yang senja-senja gitu gak ada ya? gak ada. Oke, nanti lah ya. Tapi untuk dari segi farming sebenarnya lebih diunggulin sama Baxia gak sih? Farming Akai lumayan cepet juga. Iya sih, walaupun bisa lah ya. Paling jalannya cepetan Baxia. Nah, dia Kalau bisa rotasi. untuk clear jungle-nya sama lah. Beda tipis, paling beda sedetik. Oke, dan kelihatan juga sebenarnya untuk dari segi SMG yang udah mulai ngerusuh nih ke arah purple buff yang dimiliki oleh teman-teman Nightmare Esports dan menuju ke arah Little Wonder. Kali ini tidak ada retribution dan bahkan Despair Storm Dapat ini ngebuat Little Wonder-nya pun berhasil diamankan oleh Nightmare Esports. lebih cepat level 4 lah ya nanti. Yap. Lebih enak juga. Dan bottom lane, Wah, terlalu dalam. Joviana yang bakal ditargeting ternyata mencoba untuk cut ke arah wave-nya tapi bakal dikejar lagi sebelum. Tapi dengan adanya satu body spare storm membuat dari Miko-nya pun kali ini dari Flicker dan bahkan Guiding Wind membuat adanya panda terbang Panther ini berhasil mendapatkan 1 poin kill-nya. Wah, itu bagus banget sih tadi kombinasinya dan mereka gak pelit Ul. Emang Matilda sebenarnya di tarta pertama pun gak ada flicker, menurut gua itu bukan yang gimana-gimana. Ya karena Masih dia bisa Guiding Wind kan. Jadi dia buang flicker apalagi buat dapetin first blood buat jungle lagi kan. Level gapnya antara kan unggul. Nih Akai Matilda jadinya Panther ya. Kenapa? Panda terbang. Panda terbang boleh. Kenapa enggak pandang? Boleh juga di situ. Boleh kan? Boleh. Tapi biasanya kalau pandang ujung sih. Bisa sih. Ujung pandang. Bener pantai kan tuh ya. Iya tahu. Tapi untuk tim SMG ya, mereka dapetin first blood. Mereka udah mulai memenangkan dari segi kontrol dari gamenya nih. Turtle yang pertama sudah muncul, di mana setup sudah dilakukan oleh kedua belah jungler. Oke, bahkan di turtle-nya nih. Ini lebih unggul nggak sih? Mereka yang udah mulai tarik duluan. Walaupun memang kalau ngomongin kontes, retribution, power, harusnya Saksa lebih unggul. Dijauhin kan? Bisa. Minonya juga belum 4 kok. Enak sih memang dengan adanya heavy spin plus retribution, tapi Black Dagger Form sudah mulai mengudara dan Saksa dengan retribution yang on point berhasil untuk bisa mendapatkan satu turtle yang pertama dan bahkan Joviananya menjadi sebuah nyawa yang direnggut kembali untuk kedua kalinya. Wow, ini krusial banget sih. Jelas banget dengan turtle pertama yang mereka bisa dapetin. Entah kenapa dari game pertama, mungkin kalau game pertama ya Nightmare bisa pegang sedikit dari early-nya. Tapi dari mulai game kedua sampai sekarang early-nya itu selalu SMG yang unggul loh. Dari setup, dari komen. Apa memang kalau udah masuk mid game kali ya, yang dimana marksman yang udah join, baru dari tim Nightmare ini bisa kendali. Iya, bisa sih. Bisa. Sekarang juga dari Sasanya masih aman-aman aja sih dia. Kalau gua kalau ingat mereka tuh jadi ingat kalau warnya tuh bawa farming dulu. Dulu inget banget gak sih waktu di M2 ya, kalau nggak salahnya ada Mubazen gitu loh, di farming dia. Yap, oke, tapi kali ini tabrakan sudah terjadi juga dengan adanya Circling Eagle, membuat dari Soso kali harus memaksakan mengeluarkan flicker juga untuk bisa melakukan defense, tapi dari Lexi akan memimpin adanya jalur peperangan di mana
ternyata pemain dari tim SMG kali ini berhasil untuk terpukul mundur. Cuman jujur ya Ul ya, dari game pertama, game kedua, di game ketiga ini kayak beda banget gak sih? Iya ya. Kayak Aku kerasa ngeliat banget. No kali no party gak sih? Iya, jadi dari Nightmare pun kayak pelan-pelan gitu. Cuman dari SMG juga iya loh. Mereka jadi nggak yang terlalu gerasak-gerusuk nabrak tau gak? Jadi lebih ke penuh perhitungan. Dan di arah mid lane, Wah ini match krusial sih mungkin ya Lim. penting Kayak lah ya. penting banget karena win itu kan sangat-sangat sangat penting ya buat mereka. Nah, Sehingga mungkin di match point ini mereka nggak mau melakukan adanya satu atau bahkan miss move atau mistake. mungkin mereka sadar sih. Dari SMG-nya dulu deh ya. Dia di game pertama jujur kekalahan dia itu adalah kesalahan dia sendiri. Gitu. Iya. Banyaknya blunder dan lagi-lagi Wow, Sosol satu yang pick off. bakal langsung kembali ditumbangkan dengan adanya pergerakan dari Miko. Ini Miko ini lebih ke initiate ya, dia pakai Matilda dari tadi inisiasinya bagus banget loh. Karena nggak nyampe sih tadi kebetulan sama Akai. Iya. Headbutt-nya nggak nyampe. Tapi dengan nggak adanya retribution, oh tunggu dulu di top lane Miko. Oh Satu Miko, hit. flickernya masih bisa menyelamatkan dan bahkan ada sedikit absorb shield yang ngebuat dari Miko bertahan. Bentar, itu Akai punya di kakinya ada purple, Baxianya nggak ada tuh. Jadi satu invasi yang cukup baik juga dengan kondisi retribution yang sama-sama ada. Tadi niatnya keduanya mau ngebet retri, nggak ada yang pakai retri, dua-duanya Akai yang dapat lebih unggul dan Black Dragon Form. Oke, sudah mulai terlihat juga bagaimana kali ini pergerakan sudah mulai membuat dari Smoothnya sulit untuk bisa melakukan pergerakan ke arah Turtle. Tapi lihat bagaimana kali ini dengan adanya Minion Fury yang connect tapi Jasmine-nya pun berhasil dihilangkan dan bahkan Petrify. terkena dengan adanya Petrify membuat dari Stormy menjadi 1 untuk 2 bahkan karena Twizy Flexinya pun tumbang tapi flicker dikeluarkan. Smoothie bakal coba Wah. dikejar tapi lihat bagaimana kali ini dari seorang Juviana yang bakal dibalikin keadaannya karena saksanya pun sudah mulai hadir di area fight. Wah, pertukarannya hanya dapetin satu tadi, tapi ya kasus baiknya adalah Turtle bisa tetap disecure oleh SMG. Gue suka banget momen dari Furious Dive-nya tadi bersama dengan Petrify, karena itu benar-benar ke target yang benar-benar oke lah, optimal. Belum lagi dengan timing dari Black Dragon Form-nya, itu mereka tahu juga nih, oke, kita tabrak ke arah depannya. Kita nggak bisa main langsung ke arah belakang, jadi cicil di bagian depan, belakangnya. Yaitu Sasa akan muncul sendiri, walaupun memang tim fight tadi diunggulin sama SMG. Tapi ya dampak dari Sasa yang sudah mulai terekspos, ini dia harus lebih jaga-jaga posisi. Ini Sasanya juga udah diajak main terus-terusan sih. Soalnya udah punya damage gak sih? Item Plus, pertama cukup. Dia udah ada Miko, maksudnya kayak bisa dikomen sama Mikonya. Bener sih. Karena kalau tadi kan kayak Klop lebih ke independen. main sendiri. Iya, jadi mungkin sekarang oke lo ikut gue, Miko bisa inisiasi. Dan akhirnya itu menjadi hal yang cukup baik juga. Terlihat kali ini 5-1, 2.700 network dipimpin sama tim SMG. Jelas nih. Tapi jangan sampai kayak game sebelumnya. Karena game sebelumnya networknya lebih gila Ul. Iya sih. Heavy spin kah? Dijepit dari belakang mungkin? Oke, tapi ternyata masih ngeliat-liat dulu ya dari segi follow up-nya nih. Karena di situ cuma ada Miko aja. Ini hanya buying time ngebuat dari Sasanya mulai masuk lagi dan bahkan Jasmine kali ini dengan ada Damian Fury tapi gak kena. Karena 2 pemain yang ditarget oleh teman-teman dari Nightmare Esports dan bahkan kali ini Heavy Spin mencoba untuk menjepit 1 pemain di sana tapi Sasanya tidak terselamatkan. Twizy Flexinya menelan turret damage yang begitu menyakitkan kali dari Twizy Flexinya pun tumbang 1 tukar 1. Sasa ditukar dengan Twizy for Lexi. Ini menjadi pertukaran yang menurutku oke untuk Nightmare di posisi yang lagi under. Bahkan bukan hanya itu, mereka coba untuk dapetin kompensasi yang lebih banyak. Mereka coba dapetin top turret mungkin, tapi mid-nya menjadi pertukaran mid dan curi-curian nampaknya. Oke, Untuk itu hanya defense. defense aja. Cuman ternyata bottomnya juga hancur. Jadi bottom tukar mid menurut aku masih pertukaran yang belum adil sih. Tapi paling Mid enggak, itu fatal banget. ini hashtag paling enggak sih. Nah, paling enggak. Kalau ngomongin soal mid tuker bawah ya. Karena kalau dibilang rugi jelas rugi. Tapi Atau- daripada nggak dapet, nah. Mau jadi kau mendang-mending gak? Atau lalu mending lah gua. Nah, itu udah Atau ya udah mending lah daripada nggak dapat sama sekali. Gitu. lah gua. Lagu gua lu mah enak. Lagu Lu mah masih mending. Ya udah. Turtle di setup Iya. langsung. Ini perfect turtle sih harusnya akan menjadi milik dari tim SMG. Karena Juviana yang lagi-lagi ditarget dan ini adalah skin dari M5 Pass Yuzong. Yang ini bukan sih? Prime bukan sih? Yang ini yang Prime. Prime ya? Heeh. Prime tuh sayapnya lebih nyala seingat gua. Dan itu bagus banget sih. Iya. Gua belum punya soalnya. Apalagi kan kalau Evert sekarang temanya agak pink gitu ya. Iya, kira-kira ada yang mau ngirim gua nggak? Kira-kira ada kayaknya. Kira-kira kalau nggak Awe Chico sih. Walah. Lebih spesifik ya. Iya, tapi untuk Jasmine, wah level 10 Sasanya. Ini udah free banget walaupun memang udah ke pick off 1 kali. Tapi lihat bagaimana Stormy yang nyicil karet. Mau nggak mau ya. Karena landing jauhnya juga mau dipegang siapa. Nggak ada Xbox lebih lama nggak sih geraknya? Iya sih. Apa clearnya sama sih, Xbox Fire Missile clear lumayan cepat Nah lah. itu lihat sayapnya si Yuzong. Nyala, Cuman kan? Twizy for Lexi. Tabrak ke arah Smooth ini kayaknya masih belum jadi pilihan yang baik sih. Tapi lihat bagaimana kami udah mulai di backup dengan adanya hard guard. Tapi hanya defense aja. Untuk outer top turret mereka nggak hancur. Bayarannya hard guard ditukar sama heavy spin berarti ya.
sebenarnya oke-oke aja sih. Balik lagi nggak jadi setup dua-duanya. Tapi trappingnya bagus banget. Kayaknya next game boleh Matilda first pick deh ini SMG. Boleh ya. Kayak dia pegang game banget ini Matilda ini. Dibanding iya kelihatan banget kayak menguasai dari segi zoningnya. Daripada cowok tadi loh, maksud gue cowok gue sampai ada momen gue gregetan, wait mau buka gak sih gitu kan? Safe strat. Safe strat Nah. mungkin Matildanya kelihatan banget. Wah lihat 3 orang visionnya kelihatan ini. Iya, dan bahkan Circle Eagle sudah mulai menabrakkan kepada 3 pemain di sana. 4 dari Nightmare Esports akan segera membalaskan adanya peperangan, tapi Juviana is coming. Dengan adanya satu Black Dragon Form yang sudah mengudara juga, namun targetingnya ke arah Smooth yang punya Viraga Armor, tapi Minion Fury dan bahkan Softball tidak bisa kemana-mana lagi. Tujuh for Lexi bakal coba langsung jadi dikejar karena double kill didapatkan oleh seorang Sasa. Dan semua Last Insanity diledakkan begitu saja, dan Tujuh for Lexi pun harus menyusul kepulangan dari 2 rekannya. 3 poin kill. Satu miss mekanik tadi. Flicker ke depan, sosok. Mungkin dia ada sedikit mistake tadi ya. Tangannya licin mungkin bisa jadi. Karena memang Angelanya tadi bisa menjadi satu buah poin yang penting banget dengan hard guard-nya. Sayang sekali gagal. Dan untuk kasus di mana Minion Fury dilawan Minion Fury nih. Yang duluan pencet itu yang kalah. Iya, yang nahan yang menang. Yang nahan, iya dia nahan mulu, dia Minotaur apa Puyol. Wah, karena sama-sama punya Sama-sama ini kan. nahan. Iya, sama-sama nahan dan sama-sama punya power buat counter initiate kan. Makanya, wah ini udah map dipegang banget sih. SMG dia pegang hampir kayak 70% map gitu. Ya. Bagian atas doang nggak kebuka. Apalagi outer turret udah nggak ada, ini makin semena-mena lagi nggak sih? Makanya. Ini udah makin lebih leluasa buat pegang dari segi visionnya. Inner turret di top lane-nya juga udah hancur. Dan bahkan ini dia, the power of Bruno yang memang diajak fight dari awal. Dia udah snowball banget ya. Tapi emang untuk Matilda lebih enak hero-hero yang mainnya yang nggak tinggi mobilitas loh. Iya, Jangan iya. yang kayak Moskov, yang kayak Cloud Cloud, gitu-gitu, iya. One masih bisa lah karena One dua tipe kan. Cuman kayak Bruno, Brody, Ixia itu enak-enak banget loh. Iya, Kalau iya. main sama Matil. Ada movement tambahan, dia bisa jadi ofensif juga kan. Bisa poke jadinya. Ya, tapi untuk Miko ini 100% dari kill participation loh. Jadi semua fight rata-rata memang inisiasi dari Miko atau ada sumbang sih. Tapi kali ini dengan adanya inner turret yang bakal ditarget oleh pemain-pemain dari tim SMG pun tidak bisa lagi dipertahankan oleh Nightmare Esports, dan sekarang 3 base turret mereka terekspos. Apalagi Lord sekarang udah mulai masuk di top lane. Kayaknya bisa deh untuk nyicil paling enggak ya. Karena belum charge kan. Belum lagi juga dengan Minion Fury yang ready dan mulai ditabrak dapat dengan Last Insanity. Oke, Last Insanity sudah mulai diledakkan. Twinzy for Lexi masih mencoba untuk bertahan sekuat tenaga, tapi base turretnya tidak bisa lagi dipertahankan terlalu lama, dan bahkan Jasmine-nya dipaksa untuk mundur perlahan-lahan, dan Circling Eagle connect menuju ke arah 4 orang sekaligus, dan bahkan kali ini menuju ke arah satu buah base turret di arah tengah yang harus dihancurkan juga oleh tim SMG. Wah, 2 dong. Tapi untuk satu buah flicker yang bisa dibait. Smooth kehilangan flickernya, tapi ngebuka lagi potensial untuk best turret di bagian bottom lane. Lihat pre-hit banget dari Sasa, walaupun coba di defense dan ini bakal jadi position loh. Yap, dan bahkan kali ini masih mencoba untuk dipertahankan sekuat tenaga, dan base turret pun tidak bisa dipertahankan walaupun Black Dragon Form sudah dikeluarkan oleh Juviana beserta dengan Petrify-nya bahkan. Reset lagi. Tadi juga 3 best turret udah hilang nih, ya. Jadi kalau dibilang chance di game kedua itu ada loh. Chance yang menjadi kenyataan. Comeback Israel, apalagi kita ngomongin soal Nightmare. Dia gak punya high ground defender yang kuat banget memang. Tapi dia punya hero momentum, seperti Minotaur. Tadi groknya juga itu bisa dibilang pegang momentum lah dengan wall charge-nya. Yep. Dan sekarang ada Yuzhong. Yuzhongnya ini selama dia mau nginter Sasa terus-terusan, gue ragu Sasanya tumbang. Tapi paling enggak, Sasanya nggak ngasih damage. Di zone gitu, habis-habisan dibawa ke belakang, maksa Matildanya juga nge-backup. Jadi perangnya dibikin 3 lawan 4, atau Iya. kalau memang mau pakai bantuan Angela, ya 3 lawan 3 lah jadinya. Iya. Oke, tapi untuk Apakah dari... recall dia trial? itu trial, itu recall apa sih? Stormy? Yang mana ya? Yang Stormy ini lihat nih ya. Belum. Nanti dia recall. Kayaknya ini gak sih, yang M4? Emang ya? Kalau nggak salah ya? Ah, Kalau nggak salah, Apa Neobis ya? gue lupa. Soalnya punya gue yang api doang, itu juga hoki bener. Oke. Tapi untuk 12 detik lagi Lord Evolve, Lord Inhead bakal muncul. Dari Nightmare mereka harus defense kayak gimana lagi karena base turret udah kebuka. Sekarang bahkan dominasi dari tim SMG udah kerasanya lebih parah loh. Tadi 8.000 gold lead-nya. Feeling gue ya, firasat gue, kalau memang dia berani, dia coba fight sih. Angela ditinggal buat defense. Tapi susah gak sih? Itu Kelamaan. di zoning abis-abisan lihat. Iya, Ini iya, cuma Saksa sama Sasa aja. Cukup untuk bisa langsung mengeksekusi terhadap Lord Inhead ini. Kalah start ya. Iya, Stormy, Miko, dan juga dari Smooth-nya ini udah zoning abis-abisan. Ngebuat dari Nightmare Esports bahkan nggak bisa keluar dari tempat persembunyiannya. Dan in-game equipment nih, di menit yang ke-13 udah hampir full item nih buat Sasa.
Nitele mau ke arah Win of Nature ya. Dia mau adu hit sama Bruno. Tapi Bruno udah jadi duluan. Dan menangnya di Maleficor lagi. 1 item loh menangnya. Jauh banget 10-7. Dan lihat untuk mid lane, 3 lane push. Langsung dilakukan SMG. Yap. Bukan menangan di depan mata. Pelan-pelan, tapi lihat defensif dari Nightmare Esports juga sudah mulai dicanangkan bagaimana Black Dragon Form. Dengan adanya harga di dalam tubuhnya digeser lagi dengan heavy speed, tapi itu biji koleksinya berhasil dihilangkan. Dan bahkan tim SMG kali ini Tapi akan down. bisa mendapatkan kemenangan di depan mata karena base terexpose dan killing spree diamankan oleh seorang Saksa. Dan tim SMG take the game 3. SMG memenangkan match pertamanya, membuktikan kredibilitas mereka sebagai tuan rumah. Tidak mengecewakan super fans yang hadir dan membela tuan rumah dari mereka sendiri. Masalahnya di game kedua, misplay yang terjadi menurut gue itu hampir susah banget buat di reset. Sayangnya SMG, dia bisa reset. Jadi Nightmare kehilangan change untuk kembaliin keadaan. Yap, dan bahkan kayak kalau bisa dibilang dari game 1, 2, 3 ini yang paling one-sided. Game 3 ya? Iya, karena 8.000 net worth tiba-tiba. Wah ini Matilda bener-bener make a play banget sih. Iya kan? Kayaknya besok-besok Matilda berspikir ini. Bisa sih.